bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Allah Elohim Yahweh. Terima kasih buat pembelaanmu di setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dalam hadirat-Mu, merindukan Engkau menjamah setiap kami. Merindukan kami dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus, tuntun kami ya Bapa. Biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Engkau. Haleluya. Bapa, kerinduanku ingin selalu dalam hadir-Mu. Puaskan haus jiwaku ya Bapa. Bapa, aku rindu selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu pisahkan diriku dari dunia ini, ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku selalu bersama-Mu di hadirat-Mu Bapa, di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, tak hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersama-Mu sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Mari lebih sungguh lagi pandang Bapa kita yang di surga.
Bapakku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Perkenankan ku berjalan bersama-Mu di hadirat-Mu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah agar ku layak berjalan bersama-Mu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu. Engkau perhatianku Bapa, Engkau perhatianku, indah pelabuhanku, indah pelabuhanku. Selamanya ku hidup di hadirat, selamanya. Selamanya ku hidup di hadirat, selamanya ku hidup dalam hadirat-Mu. Selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Kerinduan kami bersama ya Bapa. Aku ingin hidup selalu dalam hadirat-Mu. Jamah aku Tuhan, ubah hidupku jadi baru, itu rinduku. Itu doaku di hadapan-Mu di sisa hari hidupku Bapa. Perkenankanku menyembah-Mu, memuji-Mu Allahku yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh, sampai menutup mata. Ini kerinduan kami pagi hari. Sampai nanti di Biarlah sampai di surga, mau tetap tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Di hadirat-Mu, Engkau perhatianku Bapa. Engkau perhatianku, indah kerajaan. Mari Bapak Ibu sedang untuk berdiri. Pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat-Mu. Selamanya, selamanya ku hidup di
kemuliaan bagi Engkau ya Bapa. Silahkan sapa kiri kanan muka belakang. Selamat pagi, shalom, haleluya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan sukacita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bersama para malaikat memuji menyembah Tuhan. Amin. Bersama para malaikat memuji Tuhan, meninggikan Raja atas segala raja. Hanya Dia yang layak, hanya Dia yang layak dipuji-puja. Amin. Marilah semua di sini menyembah Tuhan dengan hati yang tulus mengasihinya. Hanya Yesus kekasihku, hanya Yesus kekasihku, kekasih abadiku. Hari ini untuk selamanya, hari ini untuk selamanya, memuji Tuhan Yesus segala masa. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, sebab hanya Dia penguasa alam. Hari ini, mari coba salah, serahkan hati Tuhan. Amin. Memuji Tuhan Yesus segala masa. Amin. Di bumi ini, di sini, di kerajaannya nanti, sebab hanya Dia penguasa alam raya. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan permataku, permata hidup kami. Amin. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah sepertimu, Engkau bintang di atas segala bintang. Dengan segenap hati kami puja Engkau Bapa. Segenap hati kau ku puja, Dengan segenap jiwa kami menyembah Engkau. segenap hati Kau ku sembah. Amin. Jiwa bersuka memuji-Mu. Engkau besar maha agung. Mari kekasih Allah, serahkan hati Tuhan, katakan indah pelagi. Amin. seindah diri. Haleluya. Terang mentari, Mentari rasa terang
Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kami menyadari keberadaan kami semata-mata hanya oleh kasih-Mu ya Bapak. Bila selama ini kami belum berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Bapak. Kami mau Tuhan melakukan kehendak-Mu. Kami mau merendahkan hati memenuhi rencana-Mu dalam hidup kami. Kami bawa hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Aku mohon padamu ya Bapa, beri aku kesempatan sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, rinduku. Biarlah pujian ini sebagai doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Bapa Elohim Yahweh. Perkenankan kami Tuhan, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhan, ku berkenan padamu, berkenan padamu. Haleluya. Satu yang ku perlu, aku mohon padamu ya Bapa. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Rinduku berkenan sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sekarang ini aku belum menjadi
serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, amin, ku mohon padamu, betapa rinduku, betapa rinduku, ku mohon padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan. Satu hal yang ku rindu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Terima kasih Bapa, glory bagimu ya Rabbku, berkenan padamu. Lingkupi kami Tuhan, Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat hari ini. Inilah kerinduan kami Bapakku, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, Yesus berkenan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang terus Engkau sediakan bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan, dan kami terus mau berjuang untuk hidup kami berkenan di hadapan-Mu, sesuai yang Engkau inginkan. Kami serupa dan sempurna seperti Engkau ya Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami.
Terima kasih Bapa, jika kami ada sampai saat hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan kami rindu saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Tidak henti-hentinya Kau menasehati kami, mengajar kami, untuk kami selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita selalu menjaga dan melindungi kita senantiasa. Amin. Kok nggak ada amin? Haleluya Bapak Ibu Saudari. Ya, walaupun hujan, kita tetap semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap ada di dalam hadirat-Nya. Amin. Kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah tertuduh ya oleh kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setan selalu berkeliling ya, mencari siapa yang dapat diterkam oleh dia. Tapi kalau kita menang melewati semua itu Bapak Ibu, ada satu sukacita. Artinya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Asal kita memiliki hati yang takut dan gentar kepada Dia. Menghormati Dia, mencintai Dia dengan sepenuh hati kita. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak cuma hanya sekedar jemaat. Aktivis hamba-hamba Tuhan belum sepenuh hati untuk takut dan gentar kepada Tuhan. Menganggap Tuhan itu tidak ada. Ada tipe Bapak Ibu yang saya lihat sesuai dengan standar masing-masing. Ada juga standar dia mengikuti Tuhan sudah sekian tahun. Tapi cintanya belum bulat. Belum seutuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kita untuk mengoreksi pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan saudara sepelekan ini. Jangan saudara anggap ini biasa-biasa saja, saudaraku. Soalnya kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan sesuai umur kekristenan kita hari ini. Jangan menganggap ini remeh Bapak Ibu.
Ini yang membuat saya hari lepas hari, yang saya pikirkan, yang saya renungkan. Saya harus benar-benar menempatkan diri saya sesuai dengan porsi yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup saya. Saya tidak mau Bapak Ibu apa yang saya sudah raih ini, karena saya menganggap sepele, menganggap main-main, menganggap Tuhan itu tidak ada. Saya seenaknya dalam hidup ini. Memang untuk hal ini Bapak Ibu, itu ada ujian, ada cobaan di depan kita. Apakah kita teruji? Semakin tinggi, banyak diberi, banyak dituntut. Nah, kalau standar saya hari ini Bapak Ibu beda dengan standar Bapak Ibu saudara-saudari yang ada. Nah, saudara cek masing-masing. Saya rasa Bapak Ibu mengerti dalam hal ini. Harusnya Bapak Ibu capai sampai di mana standarnya. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini, waduh, banyak waktuku yang kusia-siakan. Sebenarnya aku harus mencapai titik ini, standar ini dalam hidupku. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari hari ini, dan hari ini anugerah bagi kita. Tidak terlambat bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan mengingatkan, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengejar ketinggalan-ketinggalan kita. Amin. Amin. Jangan saudara seenaknya ya. Ini yang kita harus takut dan gentar sepatutnya kepada Tuhan itu. Inilah makananku, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau sudah tidak ada kesempatan Bapak Ibu, betapa mengerikan. Kita pasti Bapak Ibu mati, pasti menghadap tahta pengadilan. Apalagi kita sudah mengenal kebenaran ini Bapak Ibu. Kita bersyukur mengenal kebenaran ini. Jangan sampai saudara disesatkan dengan pemahaman yang saudara sudah dapatkan. Sekarang banyak pengaruh, banyak tantangan Bapak Ibu. Kita sudah mengenal kebenaran yang sesungguhnya ini. Tapi kalau orang benar-benar sudah kuat di dalam pengenalannya akan kebenaran yang disampaikan hari-hari ini, tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di luar sana. Apalagi hari-hari ini gencar di medsos. Nah, kalau saudara tidak benar-benar terpaut, terikat di dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara akan terhilang. Saudara akan terbawa dengan keadaan yang begitu berat hari-hari ini, tantangannya begitu berat. Tadi malam saya ditelepon oleh seseorang hamba Tuhan yang ada di Jakarta. Dia tanyakan kepada saya, Ibu, dengan kondisi yang saat hari ini, yang viral gitu ya, Ibu bagaimana? Ya saya seperti ini aja, saya tidak peduli dengan apa kata orang.
Saya punya prinsip sendiri. Saya punya sesuatu pribadi saya dengan Tuhan. Saya sudah dapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau hari ini di luar sana ribut, memasalahkan ini begini, pemahaman ini seperti itu. Pusing saudaraku. Kalau kita tidak memiliki keterikatan, persekutuan yang kuat dengan Tuhan, kita gampang diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang hari ini sedang heboh, Bapak Ibu. Tapi harus terjadi, disitulah pengujian kita, disitulah kedewasaan kita terlihat atau tidak. Tingkat rohani saudara itu sampai di mana? Nah, kalau tingkat rohaninya walaupun itu pendeta, Bapak Ibu, walaupun rajin setia mengikuti, kalau dia tidak mempraktekkan kebenaran firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari, tidak menghidupkan firman itu dalam kehidupannya, tidak mengalami secara pribadi dengan Tuhannya, gampang mengatakan bahwa kebenaran yang sesungguhnya ini dianggap sesat lah. Jangan mudah kita berkata sesat, Bapak Ibu. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini khususnya, jangan lengah. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dia tidak suka kita untuk mencapai yang Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa orang pemahamnya lebih tinggi, sulit untuk dikatakan ya Bapak Ibu, dibahasakan. Itu harus dialami. Tapi banyak orang tuh sok tahu, sok teh. Sudah merasa sekolah tinggi, teologia, udah doktor. Nggak usah doktor, STH aja hari ini sudah merasa sombongnya ujubillah. Belum seberapa. Jangan berani cuma berteori. Firman, setiap kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu langsung teruji loh, langsung diuji. Apalagi kalau saudara mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Harus sepikiran, seperasaan Tuhan. Ya, saudara belum benar-benar kuat. Sudah. Ini benar-benar Bapak Ibu, kami aja udah berjuang. Sampai hari ini Bapak Ibu masih bergumul untuk hal ini. Mengerikan, jangan menganggap remeh itu si kunyuk. Enggak apa-apa, diinjak-injak. Apa lagunya itu? Iblis lari. Iblis dihancurkan. Enggak semudah itu Bapak Ibu. Kalau saudara enggak benar-benar meratapi krisis dengan hal ini, waduh, saudara gampang dikuasai. Ini saya lihat, saya enggak lihat orang pengalaman dalam diri saya Bapak Ibu, waduh. Apalagi ya orang-orang yang tidak bergumul, orang-orang yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Waduh,
Hidupnya udah berteman dengan kuasa kegelapan, dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang dikasih Tuhan, saudara harus mencapai ini terus. Berjuang dan berjuang. Harus mengejar ini Bapak Ibu, enggak bisa. Bapak Ibu, nanti Tuhan bisa aja ubah saya. Enggak bisa. Saya berdoa aja nanti Tuhan bisa ubahkan, enggak bisa. Harus melewati dalam diri kita, perjuangan di dalam diri kita. Kita harus berjuang untuk hal ini. Berjaga-jagalah. Jaga kekudusan ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya mau ngomong ini nanti dikatakan orang kayak dia aja sok suci. Tapi saya harus sampaikan Bapak Ibu. Kita hari-hari ini yang Tuhan kehendaki hidup suci. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak mudah Bapak Ibu. Saya udah mencapai nih, udah melewati. Saya bersyukur tadi di sini. Saya duduk, Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku bisa melewati ujian, cobaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan sehari lepas hari. Saya bisa melewati, saya bisa ada hari ini. Walaupun belum 100%. Saya bersyukur saya ada di dalam hadiratnya. Saya ada di dalam persekutuannya dia. Dan itu bisa kita rasakan Bapak Ibu. Saudara ada di dalam hadiratnya atau tidak. Saudara ada di dalam persekutuannya dengan Tuhan atau tidak. Saudara rasa, kecuali kalau saudara udah kebal dengan dosa. Kecuali saudara udah biasa hidup saudara begitu. Saudara enggak rasakan bahwa saudara menyakiti hati Tuhan. Saudara mendukakan hati Tuhan. Saudara enggak merasakan itu. Tetapi kalau orang yang selalu hidupnya ingin berkenan di hadapan Tuhan. Itu lihat. Si kunyuk itu mau coba-coba. Saudara, kalau saudara terus berjuang untuk ini Bapak Ibu, waduh, ada kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaannya walaupun tantangannya itu berat. Saya udah tahu, oh dia mau uji saya. Dia mau coba-coba. Tapi yang paling sulit Bapak Ibu kalau sudah ada di dalam dosa itu yang masih yang melekat di dalam diri seseorang. Itu baru di luar ya. Kalau di dalam diri seseorang itu tuh sulit. Sulit ya untuk saya menjelaskan soalnya itu nggak bisa ditulis gini ya, nggak bisa, itu dirasakan. Paham? Paham ya? Hari ini bertobat, nanti diuji lagi dengan situasi yang tidak nyaman di dalam diri kita. Kadang-kadang ujian itu mendadak. Kalau ujian itu udah dikasih tahu, itu bukan ujian namanya. Paham? Sebab itu firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Terus kalau Pak Eras bilang hari ini 24 jam dalam hadiratnya. Karena ini maksudnya Bapak Ibu. Semakin tinggi, semakin kita mau menguduskan diri kita. Semakin kita mau melakukan kebenaran ini. Hidup serupa seperti Yesus. Ya, itu ujiannya langsung di depan kita.
Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Jujur saya hari ini tuh berat. Berat. Kenapa berat? Karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang mau menggagalkan rencana Tuhan. Dua hari ini, 3 hari ini saya bergumul. Saya tidak langsung pulas tidur, tidak. Saya bergumul. Iblis mau serang sini, iblis mau serang yang ini. Saya mau kepung gitu Bapak Ibu. Aduh. Itulah seorang gembala, seorang pendeta. Tidak cuma bangga dia berkhotbah di mimbar ini dengan jas yang keren. Dengan memiliki kepandaian, fasih lidah. Cakap mengupas firman Tuhan. Wah, tidak. Seorang pendeta, dia benar-benar harus menggumuli ini Bapak Ibu. Berat. Berat. Hampir-hampir saya nggak mampu. Mundur salah, maju salah. Tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tugas seorang pemimpin pendeta, enggak mudah. Nah, saudara yang hari ini pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sekali lagi. Adakah punya hati tanggung jawab? GSKI kan punya 3 pilar. Kesucian, kekekalan, tanggung jawab. Oh ya, kita hamba-hamba Tuhan. Kita membawa jemaat ini harus kepada kekekalan. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita ini. Saudara harus berjuang dengan diri saudara, saya. Tidak mudah. Yang ditaruh di GSKI Sinode, GSKI 3 pilar ini. Visinya harus rupa seperti Yesus. Tidak mudah. Kalau orang motivasinya salah untuk melayani Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh dengan pilar yang ditaruhkan oleh sinode ini. Visi yang ditaruhkan. Nah, saudara, melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah mimpi jadi pendeta. Saya malahan tidak suka jadi pendeta. Mana tidak pernah mimpi saya jadi pendeta hari ini. Saya nggak suka. Saya pernah bersaksi. Bahkan dijodohkan dengan pendeta saya nggak mau. Pernah mama saya dulu. Dijodohkan dengan pendeta saya nggak mau. Karena pemahaman saya waktu itu benar ternyata. Jadi pendeta itu nggak mudah. Jadi istri pendeta apalagi. Nggak mudah saya jalani. Ternyata hari ini kita dapat kebenaran itu benar ya. Untung saya disekolahkan, sekolah kehidupan oleh Tuhan dan memahami. Oh ternyata Tuhan tahu kerinduan saya. Bahwa menjadi seorang hamba Tuhan
benar-benar memiliki hati yang tulus. Hati hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak langsung Bapak Ibu, itu melewati yang namanya proses. Proses terus mencapai kekudusan sesuai standarnya Tuhan. Kekudusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak kita udah cukup, kita nggak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak ini orang, cukup. Kalau standarnya Tuhan kekudusan, enggak seperti itu Bapak Ibu. Harus sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Saya ngomong ini juga hati-hati, jangan-jangan enggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya saya nggak berani, Tuhan terserah Tuhan deh mau ngomong apa. Terserah Tuhan mau ngomong apa yang Tuhan inginkan buat kami hari ini. Tanggung jawabnya besar, berat di tempat ini. Di sini dititip anak STT. Saya tidak bisa sendiri mengawasi 24 jam kalian di tempat ini. Kalian, tujuan kalian di tempat ini, kalian harus tahu apa. Gunakan dengan baik. Jangan sampai gagal. Ini berat. Saya tidak seperti gereja lain, ditaruh anak STT dibiarin, enggak. Saya mengawasi kalian. Karena di sini itu di depan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya pikirkan Tuhan. Saya lihat setan mau menggagalkan rencana Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Mengerikan saudara. Dia tahu. Saya nggak bisa. Saya marah bukan sama kalian. Sama Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya marah dengan setan nih loh. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Saya harus bagaimana lagi? Dengan diperhadapkan dengan seperti ini. Keadaan yang seperti ini. Saya memposisikan diri saya bagaimana Tuhan? Sebab itu ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ayo kita sama-sama. Tidak bisa saya berjuang sendiri. Tidak cukup saudara hanya ditahbiskan menjadi pendeta. Saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara tidak mengejar apa yang Tuhan inginkan sesuai standar kita. Saudara bukan jadi penolong. Saudara justru menghancurkan. Tidak menolong, justru saya menghancurkan.
tidak membela seorang pemimpin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara berusaha untuk membunuh dan memburu, itu yang terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak memahami, dia tidak mencintai Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu, perkataan saya hari ini sederhana. Tuhan akan berbicara secara pribadi, lepas pribadi kepada Bapak Ibu saudara-saudari. Tuhan mengingatkan kepada kita, sungguh-sungguh bertanggung jawab. Jangan main-main. Iblis sedang mengincar kita. Sebentar kita mau pelayanan di Sepang Simin. Kita bukan tamasya. Makanya saya bilang sama Rika, atur tempat. Kita ada 3 mobil. Kalau saudara tidak paham, malah Ibu Esther ini itu aja diatur-atur. Dah. Saudara percaya. Saya bilang Rika, atur ini. Itu iblis dengan cara kayaknya enggak apa-apa. Saya bergumul loh untuk ke Sepang ini sekali ini. Karena membawa 3 mobil. 3 pasukan. Dulu saya ingat, di sana enggak main-main. Apalagi kita ini pelayanan tentang kekudusan. Kalau kita main-main di mobil, membawa anak-anak muda lagi nih. Saya pernah dulu, ini jujur, saya pelayanan awal belum seperti saat hari ini ya Bapak Ibu. Pikiran belum sepenuhnya seperti Kristus, sesuai dengan Tuhan. Kami naik motor. Waduh, itu peluang. Saya sampai masuk di bawah mobil loh, kecelakaan. Saya tahu, Tuhan tegur saya itu. Ngeri. Jangan main-main. Dari itu saya itu, waduh, masuk di bawah mobil saya itu. Saya sadar ada apa ya Tuhan? Salah apa saya? Gak marah itu setan. Kita langsung buka di daerah sana. Kita pulang dari Tangkahen. Dulu di Tangkahen kita buka cabang ada, Pak Riko. Sepang Simin, Sepang Kota. Di mana itu Kak? Pematang Limau. Pokoknya daerah itu kita buka pelayanan. Waduh, kita merasa sombong, bangga, ya dimakan sama setan. Sekarang habis. Itu pengalaman yang saya tidak mau ulangi lagi. Pelajaran itu membuat saya semakin berhati-hati. Hampir mau lenyap lagi. Tuhan kenapa? Tuhan inginkan kita tuh mencapai kekudusan sesuai standarnya Dia. Baru bisa Bapak Ibu. Karena memang pelayanan di tempat ini sudah kebenarannya sudah kita tahu bahwa pelayanan di tempat ini serupa sempurna. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Yang sedang kita berjuang untuk ini. Benar-benar. Saya bilang kalau Sepang sudah enggak ya enggak apa-apa Tuhan.
Saya tidak ambisi kayak dulu buka cabang. Zaman sinode yang dulu kan kita harus banyak buka cabang katanya. Supaya kita lebih keren dari gereja yang lain. Wah, itu dulu saya. Bermacam cara bikin KKR kita. Dengan bermacam cara undang artis. Sebagaimana caranya. Bikin kegiatan. Itu pikiran kita yang mau, bukan pikiran Tuhan. Tapi hari ini saya ingin pelayanan ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan pun sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Orang suka mau tidak, terserah. Tapi saya percaya masih ada orang-orang yang disisakan. Orang-orang kudusnya Tuhan. Saya tidak mau lagi seperti dulu. Dimatikan ini keinginan-keinginan itu. Ambisi-ambisi itu dihancurkan melewati proses demi proses. Dan hari ini saya tidak mau mengulangi lagi. Amin. Karena kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan tidak kenal aku. Betapa mengerikan. Selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Tuhan tidak kenal saya. Itu yang saya takuti Bapak Ibu. Karena saya mengasihi Tuhan. Aku mencintai Engkau Tuhan. Aku tahu hidupku hanya tercipta, hanya untuk-Mu. Jadi aku berusaha keinginanku untuk menyenangkan diriku, aku matikan. Aku hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kadangkala situasinya tidak mengenakan. Aduh, di daging ini sedikit aja mau dihidupkan tuh hidup. Gampang. Kodrat dosa kita ini hidup. Ujian itu datang. Saya gak salah ngomong aja dengan Chris ya kemarin. Karena dia ipar dari penyanyi rohani. Dan milik kakak juga hamba Tuhan di SKI. Nanti kita Natal bikin ini ya. Itu enggak tanya Tuhan. Ternyata dia sudah ngomong. Oke, katanya gitu. Saya jatuh, saya jadi nggak enak. Maksud saya nggak secepat itu begitu loh. Nggak mudah Bapak Ibu. Motivasi saya apa? Motivasi saya apa? Mengundang artis rohani. Saya langsung ngomong tanpa bertanya dengan Tuhan. Syukur Tuhan ingatkan saya. Waduh, kalau tidak, saya menyakiti hati Tuhan. Tapi saya berdoa jangan-jangan itu benar gitu loh. Tapi tunggu, amin. Ya kan? Tapi kan hati saya nggak enak di sini. Iya ya. Waktu saya ngomong itu saya bertanya Tuhan atau tidak. Langsung keluar tanpa bertanya dengan Tuhan. Apa saja yang saya lakukan? Saya tanya Tuhan. Saya harus tepat di mata Tuhan. Kalau enggak bahaya. Ini ada sesuatu lagi yang saya pikirkan. Mau ke Sepang, ada berapa orang, nanti di sana gimana? Waduh, Paham Bapak Ibu, pelayanan ini intinya tidak mudah. Kita bukan pelayanan
seperti pada waktu-waktu yang lalu sebelum kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya ini. Dan kita benar-benar menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Karena ini firman yang benar. Berarti apa yang diajarkan Bapak kita, Pak Eras, pengajaran yang benar. Amin. Amin. Karena kita sungguh-sungguh melakukannya. Walaupun belum sempurna, kita sedang berjalan untuk menuju kesempurnaan itu. Kebenaran yang disampaikan itu, kita lihat buah. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu siapa yang berbicara? Tuhan. Kuduslah kamu berarti kita harus disuruh hidup kudus. Tapi saya mau baca firman Tuhan dulu buat kita hari ini. Dua Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Amin. Ngerti firman ini? Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, kebenaran Tuhan pada saat hari ini. Kita angkat pujian kita. Tuhan, Engkau pembelaku. Sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku.
mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau selalu membela setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ingin hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau, orang yang menghormati Engkau, orang yang sungguh-sungguh ingin hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mengikuti Engkau. Engkau melihat setiap hati kami pada saat hari ini. Engkau menemukan hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh menghormati Engkau. Tuhan, kami percaya, haleluya, melalui semua itu Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah disampaikan bagi kita pada saat hari ini. Saya percaya Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan yang kedengarannya, yang kelihatannya begitu sederhana, tapi ada sesuatu yang membuat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman ini? Sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap detik, menit, hari lepas hari dalam kehidupan ini? Adakah Tuhan temui kita orang-orang yang sungguh-sungguh didapati Tuhan, hati yang mengasihi Dia. Tuhan, kalau Engkau temui kami belum, beri kami kesempatan Tuhan. Kita angkat pujian kita bila selama ini aku belum seperti Engkau ya Tuhan. Selama ini aku belum menjadi lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
kesempatan di sisa waktuku tak ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa. amin. Dengan Saudara, angkat pujian ini sungguh-sungguh sebagai doamu kepada Tuhan. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, angkat pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Satu yang ku perlu, amin. Katakan, ku mohon padamu Tuhan, ku mohon padamu, amin. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Katakan, satu yang ku perlu Tuhan, satu yang ku perlu, amin. Saya mengundang Ibu Esther dengan Ibu Natalia maju ke depan. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Kita angkat pujian ini dari awal. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau bakal satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan
Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan pengakuan bersama. Saudara ikuti apa yang saya katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Haleluya, saudaraku. Oh Bapa, Kau melayakan kami Tuhan. Kau mengampuni kami. Kami menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab itu kami berjuang Bapa. Kami berjuang untuk kami hidup menyenangkan Engkau, tidak menyakiti hati-Mu Bapa. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami Bapa, kami rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Engkau sudah rela berkorban bagi kami Tuhan. Oh rasina inara, oh Yesus Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Haleluya. 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 Saudara, roti diangkat melebihi tubuh kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi. Saya mengundang Pak Israel untuk berdoa. Menjadi seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Katakan, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku, padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Terima kasih untuk firman-Mu dan juga perjamuan kudus yang Tuhan sudah layakkan kami untuk menerimanya. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini dan menjamah setiap hati kami semua masing-masing. Tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Biar Tuhan terus menetap dengan firman-Mu dan perjamuan kudus ini Tuhan, supaya kami lebih lagi mempersiapkan diri kami untuk masuk dalam langit dan baru dan bumi yang baru. Setiap tantangan, godaan, ujian, apapun itu yang akan kami alami ke depannya,
Dengan Tuhan kami boleh katakan saat ini kami siap Tuhan. Dengan kepercayaan diri kami yang kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan percaya Tuhan yang memeteraikan setiap firman-Mu dalam hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya dalam tingkah laku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, untuk Ibu Esther, untuk Ibu Gembala kami yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Tuhan terus pakai, Tuhan terus berikan hikmat, khususnya kekuatan dari Tuhan, kuasa-Mu yang melimpah untuk mengubahkan banyak orang. Melalui Ibu Esther Gembala kami ini Tuhan, rencana Tuhan digenapi bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pelayanannya baik di sini maupun di Jakarta, keluarganya semua, keluarga besarnya, anak cucu menantunya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk Gembala Sinode kami Pak Eras Tuhan, yang saat ini membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Tapi kami yang percaya Tuhan, hamba-Mu ini sudah ada dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuat kuasa Tuhan nyata atasnya. Untuk keluarganya, untuk Ibu Eras, anak-anaknya, untuk cucunya juga, untuk menantunya semua Tuhan, bahkan seluruh pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan akan jaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pemerintahan kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Karena firman-Mu berkata tidak ada satupun pemerintahan yang tidak diizinkan untuk memerintah kecuali Tuhan mengizinkannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga sempatkan saat ini berdoa untuk pelayanan kami ke Sepang nanti Tuhan. Mulai saat ini juga kami berdoa Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan perlindungan malaikat Tuhan berlaksa-laksa yang melindungi kami Tuhan. Supaya pada saatnya nanti kami melayani di Sepang sana, kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, kehendak Tuhan yang terutama terjadi bagi Sepang itu nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.